Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Mita Buana. Wahid Rohid. Dede Hendar. Muhammad Ali Arijal. Sesuai persoalan yang akan kita bahas, yang kedua yaitu diklatsus. Yang pertama, adalah singkatan dari diklat khusus yang dilaksanakan oleh komandan wilayah atau daerah yang telah mengikuti diklatda. Diklatsus misalnya ada satuan propos, ya, pendidikan satuan propos, ya. Yang kedua ada satuan tanggap bencana. Terus diklatsus ini tujuannya untuk kepentingan dan kebutuhan sesuai tingkatannya. Misalnya satuan propos, kebutuhannya itu untuk menegakkan hukum, terus untuk kedisiplinan dan lain sebagainya, ya. Dan untuk kebutuhan dan kepentingan satuan tanggap bencana yaitu untuk membantu satuan bencana lainnya. Terima kasih. Akan ditambahkan langsung oleh Bapak Ketua, Pak Ohin, silahkan. Baik, saya kira sudah cukup sebetulnya. Untuk diklatsus ini tentu ini dilakukan mungkin hanya bisa 1 tahun sekali sesuai kebutuhan, dan kami pun akan dipersiapkan nanti di daerah kalau memang situasi membutuhkan dan kalau ada potensi yang kira-kira ada calon peserta yang bisa diandalkan. Karena kami tidak mau bersiko, walaupun nanti misalkan hanya dilaksanakan di daerah, tetapi kalau memang tidak ada tindak lanjut, tidak ada personil yang bisa bertanggung jawab atau yang bisa diandalkan, kami pun berpikir 2 kali. Jadi penjelasannya jelas sudah tadi. Menurut kami di kelompok kami telah sepakat bahwa untuk diklatsus ini dilaksanakan tentunya akan berbeda dengan diklat yang lain. Kemudian apabila dibutuhkan, baik itu secara diklat tentang masalah kedisiplinan atau propos, itu kami pasti membutuhkan kalau memang pasukan kami membutuhkan penegak aturan yang bisa mendisiplinkan teman-teman kami. Jadi kesimpulannya dari diklatsus dan diklat satuan propos juga tanggap juga instruktur primaswati dan seterusnya, mungkin ini bisa disesuaikan suatu kebutuhan yang jelas. Pengertian diklatsus ini adalah sangatlah berbeda dengan diklat biasa. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Lubis Abdul Mujib. Saya Dama akan memaparkan hasil diskusi kami tentang soal yaitu diklatsus. Apa itu diklatsus? Diklatsus adalah pendidikan dan pelatihan untuk anggota brigade dengan kompetensi khusus di bidang yang mereka miliki atau yang mereka ahli. Dan diantaranya diklatsus itu diantaranya ada 1 diklat propos, 2 diklat satgam, satuan tanggap bencana. Yang pertama diklat propos. Diklat propos adalah diklat untuk satuan brigade khusus yang memiliki kelebihan khusus di bidang pengetahuan, pengamalan, kedisiplinan, dan yang menjadi role model yang uswah bagi anggota brigade. Nah, diklat propos ini dilakukan untuk mencetak anggota brigade yang disiplin, berpengetahuan, dan mengamalkan apa yang mereka terima.
Dan anggota Propos pun harus menjadi role model uswah, yaitu figur bagi anggotanya dalam bidang kedisiplinan, dalam bidang pengetahuan, dan dalam bidang pengamalan apa yang mereka miliki. Dan Propos juga memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Ketika ada anggota yang melanggar, maka dia memiliki wewenang untuk menegur. Bahkan ketika anggota itu terus melanggar, bisa saja mereka menegakkan hukuman yang pantas untuk anggota yang melanggar aturan. Dan yang terakhir adalah Diklat Satgab, Satuan Tanggap Bencana. Diklat Satgab adalah pendidikan dan pelatihan untuk anggota brigade dengan kompetensi khusus di bidang kebencanaan. Dan sesuai yang pernah saya alami dalam pelatihan Satgab bencana itu, kita harus dituntut terjun dalam bidang bencana dalam 3 situasi. 1, sebelum bencana. Ketika kita mendengar berita dari BMKG bahwa contohnya 2 hari lagi akan ada gempa susulan di daerah tersebut, maka kita harus langsung terjun ke daerah tersebut, menyiapkan pengungsian untuk masyarakat daerah yang akan terlanda bencana. Yang kedua, sedang bencana. Tugas kita sedang bencana adalah menyalakan sirine atau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berkumpul di titik kumpul, seperti instruksi berkumpul semuanya di lapangan yang terbuka, dilarang di bawah pohon, dilarang di bawah bangunan, karena itu akan membahayakan ketika runtuhnya itu bangunan atau runtuhnya itu pohon sehingga menimpa kita. Dan yang terakhir adalah pasca bencana. Pasca bencana ini meliputi evakuasi, dan dalam pelatihan Satgab juga melibatkan PMII. Bagaimana cara kita mengevakuasi korban, seperti ada yang patah tulang, korban pingsan, itu dilatih oleh PMII dalam satuan tanggap bencana. Dan bagaimana kita dilatih untuk membersihkan puing-puing, menyiapkan makanan untuk masyarakat yang ada di pengungsian. Mungkin sekian yang kami ketahui, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.